البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsu rabi'a asyar anhu an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-shalawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhana ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Salat yang 5, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya dari sholat wajib. Tapi syaratnya apa? Idza jutunibatil kabair, apabila dosa besar itu dijauhi. Tayyib, al-kabair jamak dari al-kabirah. Dikatakan kabirah itu kalau apa? Kalau di situ ada wa'id. Dosa dikatakan dosa besar, kata Syekhul Islam, kalau di dalamnya itu ada wa'id, ada ancaman, itu yang pertama. Atau di situ ada apa? Ada tansis bi annaha kabirah. Ada tansis bahwasanya itu termasuk dosa besar. Atau dikatakan bahwasanya an-nabiyyu bari'un minhu, atau penjelasan bahwasanya Nabi berlepas diri dari itu. Atau apa itu? Dzukira fihi al-ghadab, yaitu Allah Ta'ala murka terhadap amalan itu. Nah, itu semua adalah ciri-ciri sebagai dosa besar. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullah di dalam, kalau tidak salah dalam Tarhut Tasrib. Dan juga setelah Iraqi, yaitu siapa? Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Dan sebelum mereka semua, yaitu siapa? Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Inilah ciri-ciri dosa besar. Baik. Berarti dosa yang kecil bagaimana? Yang tidak ada ancaman secara khusus, baik ancaman di dunia, yaitu berupa had, ataupun ancaman di akhirat berupa neraka dan sebagainya. Nah, itu dosa kecil. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya apa itu? Az-dzunub tanqasimu ila qismain, al-kaba'ir was-shaghair, khilafan li Abi Ya'la Al-Isfirayini. Bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Berbeda dengan pendapat siapa? Abu Ya'la Al-Isfirayini yang mengatakan semuanya adalah besar. Nah, ini enggak benar. Karena Rasulullah telah memisahkan itu. Dan bahkan Allah yang memisahkan. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum min sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian itu dilarang, kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Menunjukkan apa? Dosa itu bukan bentuknya hanya satu, tapi dia boleh jadi dosa besar, boleh jadi dosa kecil. Ini pendapat jumhur ulama, ini yang benar. Kemudian dari hadis ini kita mendapatkan faidah tentang apa? Keutamaan ibadah-ibadah tadi itu. Bahwasanya sholat 5 waktu itu menyebabkan terhapusnya dosa. Dengan sebab apa? Dia melangkah ke masjid misalkan. Karena satu langkah itu menaikkan derajat, menambah satu kebaikan dan menghapus satu kesalahan ketika berangkat dan ketika pulangnya. Memang beruntung ya yang memilih jalan kaki banyak-banyak. Atau paling tidak yang semampunya jalan kaki ke keretanya atau ke yang lain-lain. Mungkin ke darajah dia. Tayyib. Demikian pula apa? Ketika dia rukuk dan sujud, ini juga menghapus dosa. Ketika dia mengucapkan amin, kalau aminnya bersama malaikat, diampuni dosanya. Dan masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan terhapusnya dosa dengan sebab sholat. Ternyata dihapuskannya dosa dia bukan hanya dosa yang lalu, tapi apa? Jarak antara sholat yang ini dengan sholat yang berikutnya, yaitu dosa yang akan datang. Ini baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya dia. Demikian pula sholat Jumat. Antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya itu untuk menghapus dosa-dosa. Bahkan telah kita lewati hadis yang lain bahwasanya apa? Ditambah dengan 3 hari. Kemudian juga Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya. Karena Rasulullah telah bersabda apa? Di dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa bulan Ramadan dengan keadaan iman dan mencari pahala, akan dihapuskan untuk dia dosa-dosa yang telah lalu.
Tayyib. Tapi dalil ini tadi idza jutuni batil kabair menunjukkan apa? Bahwasanya yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Dan kita tidak tahu berapa banyak dosa kecil kita. Karena boleh jadi setiap menit itu kita membuat dosa yang hanya Allah yang tahu. Boleh jadi apa? Mendolimi seekor binatang tanpa kita sadari, atau kita mendolimi saudara kita dari buruk sangka, atau dari lidah yang jelek, atau dari apa? Anggota badan kita, atau hak dia tidak dipenuhi, dan sebagainya. Banyak dosa-dosa yang kita itu tidak tahu, padahal itu adalah dosa. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, kata Allah Ta'ala. Dan nanti di hari kiamat akan tampak bagi mereka dari Allah dosa-dosa yang selama ini mereka tidak menduga itu, dan perkara-perkara yang sama sekali mereka tidak sangka. Kenapa mereka tidak tahu? Boleh jadi karena tidak mau belajar, atau boleh jadi mereka lalai dari apa memperhatikannya, dan seterusnya. Baik, dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah dari sisi masalah usul fiqih, bahwasanya apa itu asyarat, boleh dia didahulukan, boleh dia itu dibelakangkan. Aslinya adalah apa? Isim syarat itu di depan. Idza jutuni batil kabair kada wa kada wa kada. Ternyata sekarang Rasulullah mengakhirkan, dan itu adalah boleh. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, sighatus syarat apa? Laha mafhum mukhalafah. Bahwasanya pola syarat itu memiliki makna kebalikan. Kalau orang berbuat begini, dosanya diampuni jika dosa besar ditinggalkan. Berarti apa? Sebaliknya, kalau dosa besar tidak ditinggalkan, maka dosa kecil tidak diampuni. Inilah makna apa? Mafhum mukhalafah, makna kebalikannya. Baik. Kesimpulannya apa? Yaitu Imam Nawawi mendatangkan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya jalan kebaikan itu banyak. Faktor yang menyebabkan terhapusnya dosa itu banyak. Alhamdulillah. Baik dari sisi sholat, ataupun masalah Jumat, ataupun masalah apa Ramadan, dan seterusnya. Wallahu a'lam.